Kalau untuk alamatnya di mana ini, Mas? Sama aja Mas, kalau ini di Desa Kedaton 2, Kecamatan Batanghari Ruban, Kabupaten Lampung Timur. Nah, ini ya. Di sini kos untuk sapi bobot 4 kuintal sampai 6 kuintal itu ya. Harga apa? Untuk biayanya sama plus ABK atau biaya pakannya itu berapa, Mas? Kalau untuk kosnya kurang lebihnya 30 ribuan per harinya. 30.000 per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di kandang sapinya Mas Agung lagi untuk yang di ladang ya. Nah, ini semuanya sudah fermentasi, Mas, ini, Mas. Ya. Ini bahannya apa saja, Mas? Kulit singkong ada campurannya onggok sama konsentrat itu. Kulit singkong, campuran onggok dan konsentrat. Nah, ini stok. Ini stok pakannya, Lor, dan ini kandang beliau. Di sini kapasitas berapa ekor, Mas? Kalau sini 300-an, Mas. 300-an. Tapi paling baru berisi 200. Baru berisi 200. Yang los. Kandang ini berdiri tahun berapa, Mas? Sudah lahir belum? Sudah. Mas Agung? Tahun 2006. 2006 ya. Ini semuanya sudah di hertek, sudah divaksin, Mas ya? Iya. Wih. Oh ya, masih ada yang kosong ya. Kenapa, Mas, masih ada yang kosong? Apa keran dari Jawa belum dibuka, Mas? Iya, iya. Nah, ini ya. Kok pakannya kelihatannya beda sama yang kandang tadi, Mas? Beda, beda. Resepnya beda ini ya. Ini biasanya panen berapa bulan sekali, Mas? Ini biasanya 5 bulan, 6 bulanan itu. 5 bulan, 6 bulan. Yang ngambil siapa ini, Mas? Kirim sendiri. Kirim sendiri. Tapi sendiri. di bawah sendiri. Kalau ini kandangnya Bapak ya? Ya. Kalau untuk alamatnya di mana ini, Mas? Sama aja, Mas. Kalau ini di Desa Kedaton 2, Kecamatan Batanghari Ruban, Kabupaten Lampung Timur. Nah, ini ya. Jadi untuk permintaan sapi ini langsung ke Mas Agung aja ya, bisa ya, Mas ya. Bisa. Karena ini saya yakin yang ngambilin Mas Agung semua ini ya. Nggak ada orang lain, Mas ya. Wah, ini yang stok ekonomis, Mas ya? Ya. Wah, itu juga ada yang stok besar. Kalau ini biasanya bibitan ambil dari gaduhan atau ambil dari desa-desa sini, Mas Langga. Oh, dari belanja. Ambil belanja dari Jawa. Oh, seperti itu. Ini di sini juga seperti tadi, Mas. Pola makannya itu minumnya juga dikasih sendiri, kasih ember tadi ya. Oke, bisa jalan, Mas. Ini biasanya belanja masuk di harga berapa, Mas? Harga 17, 18 itu biasanya. Harga 17, 18. Wow, ini ada hitam ini. Hitam. Nah, ini kan sebenarnya sudah siap panen, Mas, apa belum, Mas? Iya, bentar lagi ya. Ini kalau seperti ini bentar lagi ya. Ini dipotong, Mas ya? Potong. Tapi misalkan dari petani ambil dari sini, belajar dari sini itu boleh nggak, Mas? Boleh. Boleh juga ya? Oh, misalkan petani pun di kawasan Lampung itu ambil dari sini juga diperbolehkan. Untuk sementara kapasitas sekitar 200, Mas ya? Ya, 220-an. Nah, ini salah. Kok gede salah. Apa lihat sini dulu, Mas? Lihat sini dulu, Mas, biar. Ya. Ini untuk pembuangan limbahnya itu nanti ketika musim kemarau atau bagaimana, Mas? Kemarau dibawa ke ladang buat nanam rumput. Dibawa ke ladang untuk nanam rumput ya. Oh. Ini biasanya Mas Agung kalau panen itu ambilnya 1 hari berapa, Mas? Paling setengah bulan sekali, Mas. Setengah bulan sekali dan diambil itu apa ya, 1 hari atau 2 hari berapa ekor? Berarti ketemunya mungkin 1 hari 1 ekor panennya. Oh, 1 hari 1 ekor. Kalau udah ngumpul setengah bulan kan bisa ambil 1 red. Oh, berarti setengah bulan setengah bulan bisa 12 sampai 15 ekor panennya. 12 sampai 15 ekor ya. Karena nggak bareng panennya. Iya kan. Tapi yang diambil itu yang gemuk-gemuk dulu atau bagaimana, Mas? Kalau boleh tahu
di sini kos untuk sapi bobot 4 kuintal sampai 6 kuintal itu harga apa? Untuk biayanya sama plus ABK atau biaya pakannya itu berapa, Mas? Kalau untuk kosnya kurang lebihnya 30 ribuan per harinya. 30.000 per hari. 30.000 per hari. Sudah komplit semuanya itu. Oh, udah termasuk tenaga, Mas ya? Tenaga, udah listrik, udah semuanya, udah makan. Tenaga, listrik dan semuanya. Ini termasuk. Wah, ini kalau untuk ABK sendiri berapa orang, Mas, untuk? Kalau di sini 4 orang di sini, Mas. 4 orang, Mas. Padahal ngasih makan apa? Berarti kalau 4 orang 300 berarti sekitar satu orangnya 75-an ya. 75 ekor. Ini teman-teman. Oke, bisa jalan, Mas. Ini nggak ada kulit nanasnya, Mas ya? Nggak ada ini. Stoknya yang kurang atau bagaimana? Ya. Nah, ini kalau boleh tahu, kok punya cerita sapi sebanyak ini bagaimana, Mas? Kalau masalah sapi di sini nerusin usaha orang tua sini, Mas. Oh. Kalau orang tua dulu ceritanya gimana? Bisa diceritakan, Mas? Kalau orang tua dulu itu kan usahanya kendaraan. Iya. Nah, terus sapinya digadu-gaduin, terus karena sudah terlalu banyak pada dipulangin. Oh, pada dipulangin. Nah, terus jadinya ya terus melihara. Mau nggak mau terus dipelihara sendiri. Pelihara sendiri. Jadi bikin kandang sendiri. Kalau dulu nggak punya kandang? Nggak punya sama sekali. Nggak punya sama sekali, tapi di petani-petani itu punya digadu-gadukan dan akhirnya karena kapasitas banyak, akhirnya dikembalikan. Terus bikin kandang sendiri. Oh, nah, ini perjalanan hidup ya seperti ini, teman-teman. Oh, yang stok yang besar. Kita lihat stok yang besar ya. Ini paling banyak jantan, Mas ya? Di sini, Mas ya? Perempuannya ada tapi cuma sedikit. Ini betina, Mas ya? Ini sengaja di breeding atau gimana, Mas? Iya. Ini juga untuk breeding ya? Produktif semua, Mas ya? Produktif. Oh iya ya, itu Pak, ada anak kaya, berarti hasil dari breeding ini dipindah ke sana, Mas ya? Wih, istimewa ini. Nah, jadi ini untuk ini campur atau semua betina, Mas? Betina semua kalau yang di sini. Istimewa. Di sini rawan nggak, Mas, untuk sapi pernah dicolong orang atau bagaimana, Mas? Kalau di sini belum pernah. Belum pernah, Mas. Aman ya, Mas ya? Aman. Kalau di sini untuk kos satu kandang seperti ini habis berapa, Mas? Kalau di sini itu per meternya itu sekitar 2 jutaan, Mas. Kandang ya? Per ekornya, kandangnya. Oh, per ekor? Per ekornya. Per ekor habis 2 jutaan ya untuk biayanya, Mas ya? Biaya bikin kandang. Oke, kita bisa lanjut ke yang besar, Mas ya? Untuk pedetannya itu ya makanya juga fermentasi, Mas? Iya, sama aja. Ada yang Bali juga atau apa itu? Ada itu, tapi Balinya juga ada. Itu dari gaduan atau belanja, Mas? Iya, gaduan itu, Mas. Oh, ini ya teman-teman yang bisa dilihat untuk sapinya. Dan ada yang jumbo, Sal. Kok belum dipanen ya ini ya? Nah, ini untuk limbahnya ini. Ini bakalan bobot 500-an, Mas ya, kelihatannya. 500, 600-an. 500, 600. Nah, ini kan kelihatannya untuk prospek potong kan udah masuk semua, Mas. Ini tinggal menghitung hari. Tinggal menghitung hari ini ya. Tinggal menghitung hari, Sal. Semuanya udah RT kan udah vaksinan, Mas ya? Iya. Bobot 700-800 juga. Di Sal. Ya, ada yang 700. Kok paling 700 tuh. Di sini itu sistem belanjanya gimana, Mas? Belanjanya misalkan ini kan punya orang tua, tapi kalau sampean belanja mau ambil ini untuk dipotong itu sistem timbang atau feeling, Mas? Sistem timbang kalau di sini. Sampean juga kalau belanja di petani sistem timbang? Timbang. Semuanya timbang? Kalau untuk sapi jantan yang besar. Tapi kalau beli perempuan ya
sistem jogrok. Oh gitu. Kalau untuk jantan memang sistem timbang, kalau untuk betina sistem jogrok Mas ya. Mantap banyak sekali ini. Ini Mas tadi kan di kandang 1 dan ini di kandang 2. Jadi untuk Mas Agung sendiri ini kan yang saya lihat tadi juga ada kuli-kuli ya, itu selain jual beli sapi, Mas Agung sendiri itu menyediakan apa Mas di kandangnya itu? Kalau selain usahanya ya, itu. Kalau untuk ternak ya jual beli daging juga ada. Jual beli daging, karpet sapi, sentra sapi, pokoknya yang tentang sapi lah intinya. Misalkan ada teman-teman dari Lampung sendiri Mas, mungkin Lampung Tengah atau Lampung Selatan mau belanja sapi bisa? Bisa. Mau jual sapi misalkan Mas Agung ditelepon bisa? Bisa. Untuk kontak personnya Mas Agung? 0823 8706 5322. Oke, untuk teman-teman yang punya sapi tapi takut sapinya nggak ada yang beli, bisa menghubungi langsung Mas Agung di kontak person, dan nanti insya Allah juga deskripsi akan kita tampilkan ya. Ini Mas Agung, ini ada yang kelihatan jumbo Mas Agung. Iya. Kelihatan, wah. Ini Mas Agung, sapi kok bisa bulat seperti ini tuh resepnya ya cuma ini aja Mas Agung. Cuma ini aja. Paling cuma ditambahin rumput gitu aja. Tambahin rumput penghijauan sedikit. Makanya gini-gini atos loh Mas. Atos loh, tapi kok sapinya bisa gemuk-gemuk ya. Oh itu juga itu, semuanya bisa gemuk-gemuk oh Mas. Yang disuka dari pemeliharaan sapi di Lampung itu mungkin ya Mas, setelah saya banding-bandingkan di Jawa dengan Lampung ini kok biaya kos untuk pakannya kok lebih murah Mas ya. Untuk biaya kosnya lebih murah Mas ya. Iya. Karena limbah banyak. Limbah banyak. Nah, ini kita perbandingan aja Mas. Untuk di Jawa itu ampas ketela itu baru diproses itu 500 loh Mas. Itu pun masih ada airnya. Kalau di sini ampas ketela berapa Mas? Di sini 225. 225. Udah sampai rumah? Sampai rumah. Sudah dibongkar di bawah kan. Ya, itu pun di lokasi loh Mas, 550 di lokasi. Jadi bahannya yang murah teman-teman ya. Ini bahannya yang murah, ini stok sapinya ini. Tapi untuk kapasitas 300 ekor itu perharinya butuhnya berapa itu Mas kosnya Mas? Ya kalau 300 ya kali 30.000 itu. 300 kali 30.000 Mas ya. 21 jutaan. Satu hari 21 juta Mas ya. Istimewa. Oke Mas, mungkin ada yang ditambahin lagi Mas ya, untuk informasi yang mungkin belum disampaikan. Sudah semua kayaknya. Sudah semua Mas ya. Jadi beliau Mas Agung ini menyediakan konsentrat hasil produksi sendiri, jual beli karpet, dan pokoknya untuk kalau Anda melihara sapi ragu untuk siapa yang membeli, nanti bisa menghubungi kontak langsung Mas Agung yang berada di Lampung Timur. Oke, salam mari dari saya Sultan Mursyid untuk ekspedisi kali ini di Lampung Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.